Baik, selamat malam Bapak Sunar dan selamat malam teman-teman kelas akuntansi Gianyar yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunar yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nikade Rahyu Indraswari, absen 14. Di sini saya selaku pemateri pertama dan teman saya. Saya Nilu Putari Carika Dewi sebagai pemateri yang kedua. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama, perihal ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik dan struktur akuntansi manajemen sektor publik. Langsung saja, yang pertama yaitu ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Pelaporan keuangan dalam lingkup akuntansi manajemen sektor publik merupakan fungsi penting yang melibatkan penyiapan dan penyajian informasi dan laporan keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pembayar pajak, badan pengatur, dan masyarakat umum. Organisasi sektor publik biasanya tunduk pada standar dan peraturan akuntansi tertentu yang mengatur bagaimana informasi keuangan harus dicatat dan disajikan. Standar-standar ini seperti prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP atau standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS, memberi kerangka kerja untuk pelaporan keuangan yang konsisten dan seragam. Laporan keuangan sektor publik berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab. Pelaporan keuangan di sektor publik seringkali mencakup perbandingan antara angka keuangan yang dianggarkan dan angka aktual. Laporan keuangan sektor publik tunduk pada audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen atau perusahaan audit. Audit ini memberikan lapisan jaminan tambahan mengenai keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan. Auditor menilai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material dan apakah laporan tersebut mematuhi standar dan peraturan akuntansi yang berlaku. Pelaporan keuangan di sektor publik juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini melibatkan peramalan dan pelaporan tren keuangan, kewajiban yang mungkin berdampak pada anggaran masa depan dan keberlanjutan keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik bekerja sama dengan departemen pemerintah, lembaga, dan manajer program untuk mengembangkan anggaran. Anggaran ini biasanya disiapkan setiap tahun dan menguraikan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program dan layanan. Anggaran di sektor publik harus selaras dengan kebijakan, prioritas, dan tujuan strategis pemerintah. Pengelolaan aset dan dana dalam lingkup akuntansi manajemen sektor publik melibatkan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya keuangan dan aset secara efektif di pemerintahan dan organisasi sektor publik. Aspek akuntansi manajemen ini penting untuk memastikan stabilitas keuangan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memenuhi tujuan sektor publik. Akuntan manajemen sektor publik memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, mencapai tujuan pemerintah, dan menjaga kepercayaan publik. Mengetahui ruang lingkupnya akan memastikan bahwa entitas sektor publik mematuhi persyaratan hukum dan peraturan, serta mendorong kepatuhan dan akuntabilitas. Kegagalan untuk memahami batasan ini dapat mengakibatkan masalah hukum dan kerusakan reputasi. Memahami batasan ruang lingkup sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keuangan dan operasional secara efektif. Hal ini membantu dalam menjaga dana dan aset publik. Batasan cakupan berkontribusi terhadap transparansi dengan menentukan informasi keuangan dan non-keuangan. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dan pemangku kepentingan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Santika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, struktur akuntansi manajemen sektor publik. Struktur akuntansi manajemen sektor publik dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi pemerintahan atau sektor publik, tetapi ada beberapa bentuk standar. Peran pertama dalam struktur adalah Chief of Financial Office atau CFO sebagai eksekutif tingkat tinggi yang bertanggung jawab mengawasi seluruh fungsi keuangan dalam organisasi.
Departemen Manajemen Keuangan sebagai suatu sistem akuntansi manajemen sektor publik, kemudian biasanya mencakup berbagai divisi atau unit yang masing-masing mengkhususkan diri pada fungsi manajemen keuangan tertentu, yaitu yang pertama, divisi penganggaran dan perencanaan bertanggung jawab untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan anggaran yang selaras dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua, divisi pelaporan keuangan dan akuntansi. Mengelola pelaporan keuangan, proses akuntansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Menyiapkan laporan keuangan dan memastikan kecatatan transaksi keuangan yang akurat. Yang ketiga, divisi audit internal dan asuransi. Melakukan penilaian independen terhadap pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan efisiensi operasional. Auditor internal melaporkan kepada komite audit atau badan pengawas yang setara. Yang keempat, unit pengelolaan aset dana, mengawasi aset investasi dan dana organisasi. Mengelola pemeliharaan aset, penilaian, dan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kelima, tim pengukuran dan evaluasi kinerja. Menilai efisiensi dan efektivitas program dan layanan pemerintah. Mengukur hasil dan mengevaluasi tujuan kebijakan. Yang keenam, kepatuhan dan urusan hukum. Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan, termasuk penasihat hukum dan petugas kepatuhan. Yang terakhir, pengawasan etika dan tata kelola. Mempromosikan perilaku etis dan tata kelola yang baik dan organisasi. Struktur ini dirancang untuk mendukung pengembalian keputusan yang terinformasi, mencapai tujuan pemerintah, dan menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan sumber daya publik. Struktur ini dibangun dan dilakukan untuk memenuhi tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik, yaitu untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, defensi, dan pemerintahan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik harus mematuhi standar akuntansi, peraturan anggaran, dan persyaratan hukum lainnya. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan keuangan akuntansi manajemen sektor publik yang efektif membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Akuntansi manajemen menyediakan data dan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Pemimpin pemerintah dapat menggunakan informasi keuangan untuk mengembangkan dan memprioritaskan kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika transaksi dan proses keuangan terbuka untuk diawasi, maka semakin sulit bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas penipuan atau korupsi tanpa terdeteksi pada saat yang sama. Dalam lingkungan yang terus berubah, efisiensi memungkinkan organisasi pemerintah beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan prioritas baru. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dapat dialokasikan kembali sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan tanggung jawab fiskal. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami tutup presentasi ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.